didirikan dalam rangka untuk membangun kembali, ya, menegakkan kembali nilai-nilai Quran dan As-Sunnah di muka bumi dalam platform ilahi kalimatillahi al-ulya. Mitra Islam yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Ketika Allah memberikan amanah kepada kita, amanah kepemimpinan, amanah sebagai khalifah, yang di sana melekat tanggung jawab yang sangat berat di pundak kita semua. Tanggung jawab untuk membumikan Al-Quran, tanggung jawab untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, baik pada pribadi kita, keluarga kita, lingkungan di mana kita berada, dan lingkungan di mana yang kita ciptakan seperti Yayasan As-Sakinah ini. Kita berkeinginan Gua Hira seperti Hidayat sebagai seperti Balong ini yang sudah kita dirikan berbagai tempat akan menjadi sebuah prosesor yang akan memprosesing semua raw material, semua orang, semua sumber daya untuk kita optimalkan, kita jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk membangun, menegakkan misi kita sebagai khalifah. Tentunya ketika kita sudah menerima amanah kepemimpinan ini, kita pun juga harus mencoba untuk ittiba kepada sahabat dan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menerima amanah kepemimpinan itu dengan meletakkan fondasi yang kuat, yang kokoh untuk kemudian kita lanjutkan di saat ini. Dan itulah yang insya Allah apa yang sedang kita rintis bersama-sama di Jogja ini lewat Yayasan Sakinah melalui lembaga pendidikan dakwah, kita nawaikan itu sebagai sebuah wujud tanggung jawab mewujudkan eksistensi perjuangan kita. Jadi jangan lagi ada kita di antara kita yang berpikir bahwa ini sekedar institusi pendidikan yang hanya melahirkan lulusan yang bisa melanjutkan ke sekolah lebih lanjut, kemudian diterima di lapangan pekerjaan yang ada, atau kemudian kita menempatkan dan memposisikan diri kita sebagai sekedar mesin yang melahirkan sekrup-sekrup yang akan ditempatkan dalam proyek-proyek yang ada di luar sana. Tapi kita menginginkan bahwa yang kita cetak, yang kita lahirkan adalah manusia yang siap melanjutkan estafeta kepemimpinan, menggantikan kita. Ya. Karenanya dalam momentum Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu jaminan yang pasti kepada kita umat manusia ini bahwa manakala Ramadan, puasa Ramadan ini kita optimalkan ya sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan diri kita menerima, melaksanakan amanah kepemimpinan itu, maka tentu kita akan bersikap lain. Kita akan bersikap lain bagaimana menghadapi, memperlakukan ya bulan Ramadan ini. Persyaratan Allah untuk menolong hambanya, demikian juga yang dilakukan, yang Allah perlakukan pada Rasulullah SAW para sahabat adalah di mana ketika kekuatan iman itu menjadi dominan di dalam diri kita. Iman
yang harus mendominasi seluruh instrumen yang ada dalam diri kita, mulai dari akal sampai kepada fisik, cita-cita kita, keinginan kita, idealisme kita. Harus iman yang mendominasi, yang menggerakkan, bukan hawa nafsu. Kalau kita melihat bagaimana kerusakan dunia yang ada sekarang ini, bukan karena dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, bukan dilakukan orang-orang yang tidak berpendidikan, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang pintar, yang dirinya dominasi hawa nafsu lebih mendominasi dirinya daripada dominasi iman. Lahirlah bom nuklir, lahirlah rudal, dan segala macam turunannya menyebabkan kita resah. Lahirlah para pemimpin di negara ini yang demikian rakus merampas semua kekayaan bangsa ini untuk kepentingan diri dan golongannya. Karena memang bukan iman yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas dan tindakannya, cara berpikirnya, mindset hidupnya bukan iman, masih hawa nafsu yang mendominasi. Tidak ada metode tarbiyah selain bulan Ramadan yang bisa mengalahkan dan menaklukkan hawa nafsu. Karena memang Allah sudah mendesain seluruh tata cara ibadah di dalam bulan Ramadan itu penuh dengan sesuatu, penuh dengan efek yang akan menjadikan hawa nafsu itu demikian mudah kita kendalikan, mudah kita taklukkan. Coba lihat sekitar kita, anak-anak kita itu, santri, itu kalau di bulan Ramadan suruh tahfidz itu susahnya luar biasa. Ya tidak bisa jadi, tidak bisa dibayar. Begitu masuk Ramadan, tidak usah disuruh. Baru hari kelima ini itu sudah dapat ada 3/4 halaman Quran, rata-rata setengah ke atas tilawahnya. Coba apa? Kekuatan apa yang menggerakkan anak-anak kita sehingga mereka kemudian dengan ringan, dengan mudah melakukan itu semuanya. Yang di luar Ramadan itu sangat sulit. Wah, pengasuh itu sampai kekurangan cara, kehabisan akal. Nanti guru-guru di kelas perhatikan anak-anak kita selama Ramadan ini, bagaimana perilaku akhlak mereka, mudahkah diarahkan atau sebaliknya? Ini jamaah sekalian berbahagia. Karenanya bagi kita yang sudah punya ilmu, antum semua ini adalah orang-orang alim yang masuk ke pesantren itu merupakan sebuah pilihan, menjadikan ilmu itu sebagai dasar untuk melakukan, untuk bertindak, berpikir dan seterusnya. Maka ayo jadikan momentum Ramadan kita mengeksplorasi kekuatan dan rahasia yang ada di bulan Ramadan ini, sehingga Allah akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan seperti di Yayasan As-Sakinah ini, maka momentum Ramadan ini adalah momentum terbaik bagi kita untuk bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan daya saing, daya tawar iman kita terhadap hawa nafsu,
Tetapi jauh lebih implikasinya lebih jauh, kita harapkan bahwa kita semua semakin paham akan tugas kita sebagai murabbi, semakin paham akan tugas kita sebagai orang yang diharapkan sangat memberikan qudwah hasanah di lembaga ini. Siapapun kita, bukan hanya ketua pimpinan, sampai kepada petugas 5K mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan qudwah hasanah kepada siapa? Kepada kita semua, kepada seluruh penghuni kampus ini, kepada keluarga kita. Memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kerja keras, dan momentum di Ramadan ini kita menemukan itu kliknya, bahwa hawa nafsu kita kemudian bisa kita lebih kendalikan, bisa kita taklukkan, untuk kita kemudian menjadikan iman ini lebih mendominasi dalam setiap keputusan yang kita ambil. Ya. Pertimbangannya bukan lagi untung rugi, tapi pertimbangannya adalah sejauh mana rahmat Allah turun dalam setiap keputusan kita ambil. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Hawa nafsu ini memang, ya, hawa nafsu ini selalu, ya, akan menjadi, ya, partner kita selamanya. Ya. Tidak bisa hawa nafsu menghilangkan kerja sunatullah yang diberikan kepada kita. Ya. Ada imam yang ulama yang bagi hawa nafsu menjadi 7 bagian, ada menjadi 3 bagian dan seterusnya. Saya kira nanti bisa dilihat di berbagai forum-forum keilmuan. Tapi ini saya tekankan pada kita semua bahwa nafsu yang ingin kita taklukkan ini adalah nafsu yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita sudah di awal sudah sama-sama membuat komitmen bahwa kita ini adalah pejuang, bukan pekerja. Kita ini pejuang, dan kita masuk ke sini ini adalah lembaga perjuangan, bukan sekedar menjadi kehidupan. Kalau itu sudah kita sepakat sebagai sebuah nilai yang akan kita bangun, maka dalam semua aspek kehidupan kita, kita harus senantiasa berupaya untuk menempatkan kekuatan iman itu harus mendominasi semua keputusan kita. Hatta dalam kehidupan kecil-kecil sehari-hari. Kalau misal yang sangat sepele mungkin ya bagi teman-teman yang baru bergabung, kenapa sih di Hidayatullah itu As-Sakinah itu semua diatur sesuai dengan jadwal sholat? Semua aktivitas harus berorientasi dari kegiatan sholat, ibadah kepada Allah. Ada yang ingin kita bangun, ada yang ingin kita tumbuhkan, ada yang ingin kita meraih kuah dan haul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Berjuang itu dari awal sampai akhir. Oke? Sampai kapan? Sampai seperti Abdullah Ihsan Allah yarhamhu seperti itu. Sampai Ustaz seperti Allah yarhamhu Ustaz Abdul Said. Sampai meninggal di dalam lembaga perjuangan. Masya Allah, di sini di bawah UMR. Jangan fokus ke situ. Jangan fokus ke situ. Bersabar dalam perjalanan ini. Ini perjalanan yang panjang. Tidak ada ujungnya, tidak ada tepinya. Kita
Kita belum apa-apa dibandingkan saudara-saudara kita yang di Gaza sana. Iya kan? Belum ada apa-apanya. Tapi jangan kita kemudian terus dengan cepat-cepat menarik kesimpulan bahwa kita gagal, tidak berhasil untuk melahirkan sebuah generasi. Enggak. Tidak ada kata selesai dalam perjuangan ini. Karenanya, ya, mari bersama-sama saya mengajak pada diri saya sendiri dan kita semua, kita optimalkan peluang yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini. Ya, yang Allah telah memberikan sekian banyak fasilitas di dalam bulan Ramadan ini untuk ya, menaikkan bagian posisi kita, ya, dari manusia biasa menjadi manusia yang bertakwa. Ya, manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Dan inilah yang teman-teman sekalian perlu kita sama-sama terus saling tausiah, nasihat tentang kesabaran, tentang kebenaran. Ya, karena tidak mungkin kita ini akan bisa terus kuat di dalam perjalanan ini. Perlu kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Berat perjalanan ini. Kita tidak tahu seperti apa ke depan perjalanan kita ini. Allah alam shawab. Tapi ketika kita mencoba untuk fokus kepada bahwa kita ini adalah khalifah sekaligus Abdullah, maka tidak bisa kita menawar lagi pekerjaan itu. Dan itu adalah sudah kita ambil. Kita sudah buat komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Ramadan ketika di penghujung, ya, Ramadan nanti Allah kemudian memberikan satu jaminan kepada hamba Allah yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban, ya, maka Allah akan memberikan pendidikan takwa itu kepada yang bersangkutan, kepada kita. Ya, kami saya mengingatkan kepada pengurus yayasan, ya, teman-teman sudah disampaikan oleh Ustaz Syakir juga dan diingatkan oleh DPW, oleh Pak Sekjen DPW, urgensitas kita meraih kekuatan di 10 malam terakhir. Tolong dipersiapkan, ya. Karena ada satu malam yang luar biasa itu, Allah berikan keberkahan dalamnya. Ya. Kita azamkan tahun ini harus lebih baik kualitas iktikaf kita dibandingkan tahun kemarin. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan motivasi seperti itu, kemudian kita ini tidak tertarik, terus Quran seperti apa lagi yang mau kita jadikan sebagai panutan? Yang mau kita ikuti? Kalau daya rangsang, daya tarik satu malam saja bukan tidak menarik kita sama sekali untuk beriktikaf sungguh-sungguh di dalamnya. Terus apa yang mau kita banggakan? Mau kita jadikan modal untuk berjuang ini? Kekayaan kalah kita sama mereka, kekuasaan kalah kita dengan mereka, teknologi apa lagi? Ya. Tapi itulah kemudian Rasulullah SAW yang para sahabat membuktikan bahwa perjalanan roh, perjalanan iman itu memang dia selalu dihadapkan dengan tantangan, selalu dihadapkan dengan tantangan. Semakin berat, semakin berat, dan semakin berat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memilih kita dan keturunan kita menjadi bagian daripada tegaknya kembali peradaban Islam
bersama teman-teman lain di luar sana. Dan kita berharap kita semuanya, ya, kepemimpinan yang kita bangun di lembaga ini adalah sebuah kepemimpinan yang mengundang rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga nawaitu. Semakin besar nanti anginnya semakin besar, peluang semakin terbuka, daya tarik semakin besar. Nah, kita mau berada di mana, memilih posisi di mana kita pada saat itu. Ya. Semoga momentum Ramadan tahun ini Allah memberikan gelar takwa kepada kita, dan itu menjadi modal besar kita untuk menjalankan fungsi kita sebagai Abdullah dan Khalifatul di muka bumi ini. Dan kita semua berharap kita mati, kita wafat di dalam perjalanan perjuangan. Ya, cita-cita kita gitu. Jangan wafat di luar jalan perjuangan. Saya kira ini, saya tidak akan membicarakan dengan insya-Allah, tapi yang penting kita semua sama-sama saling mendoakan supaya ya Allah berikan istiqomahan kepada kami semuanya di dalam perjuangan ini. Berat perjalanan ini, berat. Kita tidak tahu seperti apa godaan di kilometer persekian perjalanan hidup kita ini. Semoga Allah tetapkan kita di dalam adil ini. Semoga Allah tetapkan kita di dalam ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah semakin menta'alurkan hati-hati kita semuanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga menjadi peringatan bagi saya pribadi, tausiah bagi saya pribadi dan kita semua. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.